Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isnendinur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Marak PHK pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan melonjak. Tingkatkan keamanan jelang pilkada, polisi patroli sepeda. Pemkab Batubara launching layanan cash management system. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sepanjang masa pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan menerima lonjakan pengajuan pencairan klaim. Pencairan klaim paling banyak datang dari program jaminan hari tua. Hal ini terjadi seiring maraknya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Tren klaim BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek meningkat selama pandemi COVID-19. Pencairan klaim paling banyak datang dari program jaminan hari tua. Lonjakan jumlah klaim ini mulai terlihat sejak Mei tahun ini. Khususnya di wilayah kerja BP Jamsostek Sumatera bagian utara. Pada Mei 2020, lebih dari 8.800 tenaga kerja mengajukan klaim JHT. Angka ini kemudian melonjak signifikan pada Juni 2020 yang mencapai 19.000 lebih tenaga kerja. Kemudian, mulai Juli hingga Oktober 2020, rata-rata jumlah pekerja yang mengajukan klaim JHT tidak kurang dari 15.000 pekerja. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata pengajuan klaim hanya pada kisaran 7.000 tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung membuat ekonomi terpukul. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Maraknya PHK oleh perusahaan ini menyebabkan angka pengajuan klaim JHT BP Jamsostek melonjak. Jika diakumulasikan, jumlah klaim JHT yang telah dibayarkan BP Jamsostek wilayah Sumbagut telah lebih dari 1,3 triliun rupiah hingga akhir Oktober tahun ini. Seperti tadi yang kami sampaikan data tadi itu memang meningkat, ya luar biasa meningkatnya. Ya karena ini belum bisa turun sampai katakan di bawah ya 7.000 peserta tiap bulannya itu nggak ada. Dia rata-rata di atas 10.000 semua. Ya kita belum rilis data Novembernya. Mudah-mudahan data November itu sudah menunjukkan penurunan lah, karena kita lihat beberapa badan usaha sekarang sudah mulai lagi ya merekrut lah ya pekerja-pekerja barunya. Kita lihat ya, mudah-mudahan di Sumatera Utara juga mengikuti. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik juga mencatat sebanyak 1,23 juta orang atau 11,51% dari 10.703 juta penduduk usia kerja di Sumatera Utara terdampak COVID-19. 107.000 diantaranya jadi pengangguran akibat pandemi ini. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan masyarakat dari Desa Simangambat Jaya datang ke alun-alun Gunung Tua untuk melakukan aksi damai, meminta kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara serius dalam persoalan masyarakat dengan perusahaan Wonorejo. Antusias masyarakat Desa Simangambat Jaya datang ke alun-alun Gunung Tua untuk melakukan aksi damai terkait persoalan ganti rugi lahan seluas 420 hektar, di mana menurut masyarakat, pada tahun 1989 silam, masyarakat adat Desa Simangambat Jaya telah menyerahkan lahan seluas 3.260 hektar kepada perusahaan Wonorejo untuk ditanami sawit. Dengan perjanjian setelah tanaman sawit berproduksi, pihak perusahaan memberikan seperti lahan kehidupan seluas 420 hektar, yang mana 400 hektar dibagikan kepada masyarakat, sementara 20 hektar untuk desa yang tidak boleh diperjualbelikan. Warga yang melakukan aksi damai tergabung dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu, serta pemuda-pemudi Desa Simangambat Jaya. Tokoh masyarakat mengungkapkan mereka telah menghadiri undangan resmi dari pemerintah
terkait rapat untuk membahas persoalan antara masyarakat dengan pihak perusahaan Wonorejo. Namun pihak dari perusahaan tidak menghadiri rapat tersebut. Kami menghadiri undangan Bupati dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan antara masyarakat Desa Simambajaya dengan pihak PT Wonorejo Perdana. Hasil rapat tadi, Pak? Hasil rapat, pihak PT Wonorejo tidak hadir. Iya, Pak. Makanya rapat ditunda sampai tanggal diulangi hari Selasa tanggal 8 Desember. Jadi langkah-langkah selanjutnya, Pak, dari kita masyarakat, Pak? Langkah-langkah selanjutnya kita tetap menuntut hak kita sesuai dengan perjanjian dengan pihak PT Wonorejo melalui Selain itu, tokoh pemuda mengungkapkan bahwa kehadiran mereka bukan untuk berbuat anarkis, akan tetapi hanya melakukan aksi damai menuntut hak yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh pihak perusahaan Wonorejo. Tadi rapat di kantor Bupati atas undangan resmi. Kebetulan pihak PT Wonorejo tidak hadir, tapi kami mengetahui bahwa mereka itu ada di Gunung Tua ini kalau tidak salah. Tentunya iktikat baik mereka hari ini tidak terlihat baik. Kita dengan jelas bahwa ketika mereka merasa sudah melakukan ganti rugi, kita mau minta tunjukkan data ganti rugi mereka itu supaya tidak terjadi kekeliruan informasi di lapangan. Masyarakat juga merasa bahwa sampai hari ini belum ada ganti rugi. Tentu masyarakat meminta itu. Dan ini tidak ada sistem anarkis, harus digarisbawahi. Kenapa rame-rame datang ke Gunung Tua ini? Bukan untuk semata-mata melakukan aksi anarkis, enggak. Tapi karena ada pernyataan dari pihak PT Wonorejo sudah mengganti rugi beberapa ratus orang. Tentu hadir seluruh warga yang menyaksikan ucapan itu. Masyarakat ini membuktikan dengan ucapan mereka. Benar tidak itu sudah mereka katakan ganti rugi, makanya hadir. Setelah selesai melakukan aksi damai, massa pun membubarkan diri dengan tertib dan langsung kembali pulang ke Desa Simangambajaya. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke Kabupaten Simalungun. Pemirsa, pasca terjadinya hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ruas jalan menuju 2 desa di Kecamatan Tapian Dolok tertimbun longsor. Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami lumpuh total. Cuaca ekstrim yang terjadi di Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain jembatan dan pemukiman warga, longsor juga terjadi di ruas jalan menuju Nagori Nagur Usang dan Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Longsor yang terjadi di pintu masuk jembatan Mbah Ranggasan, Nagori Nagur Usang, sempat melumpuhkan arus lalu lintas menuju 2 desa tersebut, dikarenakan material tanah longsor menimbun seluruh badan jalan. Demi kelancaran arus lalu lintas warga, Panghulu Nagori Nagur Usang Benson Damanik turunkan 1 alat berat untuk membersihkan material longsor. Benson Damanik mengaku sejak terjadinya bencana longsor, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Simalungun. Dan saat ini seluruh tim pemerintah sudah turun ke lokasi, termasuk Bupati Simalungun JR Saragi. Hujan sangat tinggi sehingga terlebih 2 hari dan 2 malam ini berturut-turut hujan khususnya di wilayah Nagori Nagur Usang dan wilayah wilayah Bayu Muslimin sehingga terjadi longsor di sana sini. Terkhusus yang sangat parah berketepatan di Nagori Nagur Usang di jembatan Mbah Ranggasan sisi kiri dan kanan. Kami mengambil inisiatif yang pertama untuk gotong royong menutup lubang-lubang, dan untuk selanjutnya bagi yang yang longsor begitu tinggi kita turunkan alat berat. Ketepatan di Nagori Nagur Usang memiliki alat berat sehingga ini alat berat kita sendiri untuk mengangkut dan mencuci, menggeser tanah yang longsor timbun di jalan. Oke. Selama longsor badan jalan tertimbun longsor, arus lalu lintas seperti apa sebelumnya, Pak? Tentunya macet, tidak bisa dilalui, terlebih kendaraan roda 4
Nah, kalau untuk roda 2 memang dari mulai tadi pagi kami jam 6 sudah membuka jalan tersebut agar untuk aktivitas berkendara roda 2 bisa dilalui, tapi untuk roda 4 kemungkinan sebentar lagi bisa dilalui. Untuk sekarang ada sih memang selain jalan lintas Nagori, ada juga tadi kami periksa di sana rumah warga untuk bagian dapur itu sudah posisinya di belakang rumah itu longsor sehingga tampak dapur tersebut gantung. Oke, sejauh ini seperti apa koordinasinya dengan BPBD Simalungun, Pak? Kita sudah laporkan, bahkan mereka sudah 2 hari beserta seluruh jajaran, camat dan Pak Kapolsek beserta seluruh anggota sudah berada di Nagori Bayu Muslimin. Oke, mengingat curah hujan masih tinggi, apa himbauan Bapak kepada masyarakat, Pak? Kami himbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati di mana kira bagaimana situasi tempat mereka tinggal, khususnya bila mana di situ ada tanda-tanda terancam sehingga menghindar, bila perlu mengungsi dulu ke tempat yang aman atau sanak saudara. Bila perlu kita siapkan nanti kantor Nagori untuk menampung masyarakat yang kira-kira rumahnya itu rawan longsor. Jika cuaca ekstrim masih berlanjut, masing-masing pemerintah Nagori sudah mempersiapkan posko penampungan. Begitupun kepada warga diminta tetap waspada. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan, personel kepolisian dari jajaran Polresta Medan mulai meningkatkan pengamanan, khususnya di wilayah rawan kriminal. Patroli polisi bersepeda Polsek Medan Timur diturunkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari tindak kejahatan. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Pasar Cahaya Medan, Sumatera Utara. Patroli bersepeda yang dipimpin langsung Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin juga menelusuri sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga yang berada di wilayah hukumnya. Sejauh ini, keamanan di Kota Medan jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan masih kondusif. Selain berpatroli, petugas juga melakukan sosialisasi agar masyarakat yang berada di luar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Di Pasar Cahaya Medan, personil Polsek Medan Timur juga membagikan 200 masker gratis kepada warga dan pedagang. Seperti diketahui, saat ini Provinsi Sumatera Utara masih berada pada zona orange, namun masih didapat warga yang berada di Pasar Cahaya Medan yang lalai dan tidak menggunakan masker. Laksanakan patroli untuk jaga Kamtimas dalam menjelang pilkada ini. Kita adakan bagikan masker kepada masyarakat sekitar Pasar Cahaya ini. Sejauh ini Kamtimas kita gimana, Bang? Alhamdulillah sejauh ini dalam pantauan kita masih kondusif. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, dukungan terhadap paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat Harus terus bertambah. Salah satu organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya Simalungun telah menyatakan sikap mendeklarasikan dukungan terhadap paslon Harus di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 30 November 2020
telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Haji Anton Ahmad Saragi dan Rosvita Sitorus atau disingkat HARUS di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun pada 9 Desember mendatang. Bentuk dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen dukungan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah IPK Simalungun Rudolf Girsang kepada perwakilan tim pemenangan HARUS sebagai bentuk satu kesatuan komitmen organisasi mendukung dan memenangkan paslon HARUS. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula T. Johan Garingging Pematang Raya dihadiri puluhan kader serta pengurus IPK di tingkat kabupaten dan perwakilan beberapa ketua PAC di tingkat kecamatan. Dukungan yang diberikan kepada paslon HARUS menjadi bupati dan wakil bupati di Simalungun dinilai sangat tepat, mengingat pasangan nomor urut 04 ini sangat serasi dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Suka sama nomor 4 karena jauh sebelum ini pun dia sudah pernah bersilaturahmi dengan kami. Kami udah panjang lebar cerita sama dia, tapi dia nggak pernah janji-janji sama kami. Ternyata hari ini bisa jumpa lagi sama dia. Aku rasa itu makanya kami dari IPK DPD Kabupaten Simalungun ini sangat mencintai Bapak Anton Saragi. Ya, kalau kami dari IPK ini harapan kami tidak ada muluk-muluk. Cuman memperhatikan permintaan kami dari IPK ini supaya diperhatikan satu pertanian dan pendidikan. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi yang dikenal sebagai sosok religius dan bermasyarakat, serta Rosvita Sitorus yang dikenal memiliki semangat yang tinggi, dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosis Simar Mata melaporkan untuk Eva Rina TV. Selanjutnya dari Kota Pematang Siantar. Relawan masyarakat Kolom Kosong atau Kawan Mas Koko Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mendeklarasikan dukungannya kepada paslon tunggal Asner Silalahi dan Susanti Dewayani. Dukungan diberikan kepada paslon Asner Susanti karena Kolom Kosong adalah fiktif. Kurang lebih sebulan pasca dideklarasikan komunitas Kolom Kosong tersebut, kini berubah arah mendukung paslon tunggal Asner Silalahi dan Susanti Dewayani menjadi wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya deklarasi yang dilakukan relawan dan pengurus Kolom Kosong di Jalan Asahan Kota Pematang Siantar. Deklarasi ex pendukung Kolom Kosong mengedukasi agar relawan Kolom Kosong memilih paslon Asner Susanti karena diharapkan bisa membawa Kota Pematang Siantar semakin baik dan memilih Kolom Kosong adalah fiktif. Setelah kita pelajari program-program beliau dan setelah kita bilang tadi, ada juga kita merasa utang budi kepada wakilnya. Kita pelajari juga secara undang-undangnya, memilih Kolom Kosong itu adalah fiktif ya. Jadi kenapa kita bilang fiktif? Karena ini pemilihan kepala daerah. Jadi rakyat yang memilih kepala daerahnya langsung. Kalau dia Kolom Kosong itu menang, dia yang memilih PJ-nya itu tingkat 1 yang diusulkan ke Kemendagri. Jadi kita merasa bukan lagi memilih wali kotanya, bukan langsung dia. Jadi kita harapkan kepada masyarakat, marilah kita memilih wali kota kita. Kolom Kosong itu adalah fiktif. Deklarasi untuk mendukung pasangan calon Asner dan Susanti dirangkai dengan penandatanganan surat kesepakatan dari pengurus Kolom Kosong. Hasil dari penandatanganan tersebut akan diserahkan kepada paslon Asner Susanti. Deklarasi ini juga dihadiri oleh perwakilan relawan Kolom Kosong dari setiap kecamatan di Kota Pematang Siantar. Edith Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Bupati Batubara Zahir meluncing layanan Cash Management System atau CMS Kas Daerah Non-SP2D untuk organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara. Launching layanan Cash Management System digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara yang berada di Komplek Tanjung Gading dan dilakukan langsung oleh Bupati Batubara Zahir. Acara launching dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara, di antaranya Sekretaris Daerah Batubara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Batubara, serta pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut. Menurut Zahir, Cash Management System ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya transaksi akan lebih cepat dan efisien, karena bendahara dari organisasi perangkat daerah tidak lagi harus datang langsung ke bank untuk melakukan transaksi. Zahir meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara segera menerapkan Cash Management System yang bekerja sama dengan Bank Sumut ini. Dengan berkembangnya sebuah teknologi digital, maka pemerintah dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan juga harus mengikuti sistem itu. CMS adalah cara pembayaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama bendahara, dalam transaksi keuangan non-tunai. Nah, sehingga memudahkan pekerjaan, mempercepat waktu, kemudian sistem pengelolaan keuangan itu bisa lebih baik lagi. Sehingga para bendahara yang ada melalui CMS ini dan melalui launching ini bisa melakukan transaksi tidak dengan cash atau non tunai. Jadi untuk perawatan sendiri melalui apa Pak? Aplikasinya Pak? Oh, aplikasi sudah disiapkan oleh PT Bank Sumut. Jadi kita bekerja sama dengan PT Bank Sumut dalam penerapan sistem keuangan non tunai ini dengan aplikasi yang disiapkan oleh PT Bank Sumut secara gratis, ya, tidak memungut bayaran. Ini khusus untuk SKPD aja berarti Pak, enggak untuk perseorangan Pak? Semua pemerintahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan ini sudah melalui program CMS seluruhnya. Keuntungannya apa nih Pak? Yang pertama, hemat waktu, ya, mempercepat proses, kemudian dia efisiensi, kemudian bersih dan akuntabel. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara di Pariaman, Sumatera Barat, Pos Penyuluhan Desa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat, membina warganya untuk dapat membudidayakan burung puyuh. Adapun program pemerintah desa ini dimaksudkan sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Guna membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Pos Penyuluhan Desa Posludes Keluat yang berada di Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat, perlahan membina warganya melalui kelompok Dasawisma untuk membudidayakan burung puyuh. Program ini sebenarnya telah dimulai sejak awal 2019 lalu, namun lebih diintensifkan pada 2020 ini guna membantu warga untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Kepala Urusan Perencanaan Desa Kaulat Mailiza di Pariaman mengatakan, setidaknya pada tahun lalu pihaknya membeli 1.200 bibit burung puyuh untuk dibudidayakan oleh 2 dasawisma di desa itu. Tidak hanya memberikan bibit, pihaknya juga memberikan mesin tetas telur puyuh agar kelompok masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkan usahanya. Dibagi 2 per dasawisma. Yang satu dasawisma Kalut Selatan ini dapat 600 ekor. Yang 600 ekor di Kalut Selatan. Jadi yang 600 ekor inilah dikembangkan, diberi itu
bikin mesin penetas untuk peremajaannya dan berkembang sampai waktu itu sampai 1900. Adapun salah seorang pembudidaya burung puyuh mengaku, pada masa produktif atau waktu musim bertelur, ia bisa memperoleh pendapatan mencapai 5 hingga 6 juta rupiah dari penjualan telur puyuh saja. Namun saat ini masa produktif burung puyuh hampir mencapai puncaknya sehingga diperlukan peremajaan melalui penetasan mandiri. Kalau untuk masa produktif itu tuh bisa rata-rata sekitar 5-6 juta per bulan itu. Lalu permasalahan sekarang kita hadapi? Permasalahan sekarang mungkin dikarenakan masa produktif puyuh itu sendiri udah berkurang, faktor umur. Upaya kita untuk mengembangkannya lagi, jangan sampai kita membeli bibit, itulah kita adakan penetasan sendiri. Tidak hanya membantu melalui pemberian bibit dan alat penetasan, pihak Desa Kaluat juga tengah mendirikan badan usaha milik Desa BUMDes guna membantu dalam hal pemasaran budidaya puyuh. Sehingga hasil yang didapatkan oleh para pembudidaya dapat dipasarkan secara optimal melalui BUMDes tersebut. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Adiat Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.